Aku dan hidupku. Ini adalah kisah hidupku yang awalnya nampak sempurna. Mungkin pepatah yang mengatakan bahwa roda kehidupan itu selalu berputar. Benar adanya. Senyuman yang selalu menemaniku perlahan mulai menghilang, pergi menjauh dariku ketika penyakit itu datang menggerogoti tubuhku. Hingga akhirnya aku bertemu dengan seorang teman dari dunia berbeda. Ia mengubah pandanganku tentang apa arti hidup yang sebenarnya. Ini aku udah boleh pinjam nggak? Ini gimana ya? Kasih nggak ya? Yaudah nih aku pinjemin. Terima kasih cantik, Alsa baik deh. Kamu ini bisa aja aku kerjain. Bagus kan? Taruh gue lihat ya. Oke, gampang. Sedikit biasanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bisa sekarang kamu pimpin doa dulu sebelum belajar kita mulai. Iya Pak. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Baik, apakah hari ini ada PR? Ada Pak. Buku penunjang halaman 15. Sekarang, Sufi kamu tuliskan PR-nya di depan. Baik, Pak. Pagi, sini kamu. Kenapa kamu bisa terlambat lagi? Seharusnya sebagai seorang pelajar, kamu gunakan waktu untuk belajar, bukan malah nonton film. Sekarang, jangan mulai lagi. Sekarang membuka PR kamu di meja lomba. Saya belum siapa ya, Pak? Kamu bisa udah bilang kalau saya akan sama malam dia langsung ke siapa bilang. Sekarang kamu berdiri pojok kelas, diukur seperti biasa. Lagi. Bosan banget teman-teman. Iya nggak sih? Gus, yang gitu, biarkan teman kita juga. Tahu nih kedengarannya berdalah sama kamu. Kalau rasa nggak nyaman sama aku, bilang dong, jangan berani ngoceh di orang. Tenang, saya jangan emosi. Dia udah jalan itu urusan cewek, nggak usah dicampur. Maksudnya tadi apa? Belum kayak gitu sama aku. Aku sama Abel tadi nggak bermaksud itu perasaan. Nggak bermaksud gimana ya Alisa? Jelas-jelas aku dengar apa yang kalian berdua bicarakan. Nggak usah sok deh kamu. Alisa. Liz, kamu baik-baik aja kan? Maafin aku, gara-gara aku kamu jadi kayak gini. Oh, nggak apa-apa kok, April. Memang akhir-akhir ini aku sering merasa capek dan pusing. Mungkin nanti aku akan pergi ke dokter. Iya, kamu harus segera menjaga kesehatanmu. Karena akhir-akhir ini aku sering lihat mukamu pucat. Mari Pak, silakan masuk. Alisa. Ada apa dengan putri saya? Putri Bapak tadi ada sedikit masalah di kelas, tapi semua sudah tidak apa-apa. Bisakah saya membawa putri saya untuk periksa ke dokter? Bisa. April, silakan kamu ambilkan tas di kelas. Iya, Kak. Sudah berapa kali kamu pingsan, Alisa? Baru pertama kali ini, Dok. Tapi akhir-akhir ini saya sering merasa capek dan pusing.
Kamu harus makan makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin dan jangan terlalu capek. Iya dok. Ini resep untuk Alisa. Iya dok. Alisa, kamu pergi mobil dulu ya. Ada hal yang ingin ayah bicarakan dengan dokter. Iya ya. Sebenarnya apa yang diderita oleh putri saya dok? Menurut diagnosa awal saya sebagai dokter, anak bapak ini mengidap penyakit leukemia. Besok anak bapak dan bapak kesini lagi untuk mengecek darah. Apa? Enggak mungkin dok. Saya nggak mungkin mengidap. Tenang Alisa, ini juga diagnosa saya sebagai dokter. Besok kamu kesini lagi untuk mengecek darah. Aku dan ayah langsung pulang. Keesokan harinya, kami kembali ke rumah sakit. Dan ternyata benar, aku mengidap leukemia stadium 2. Sejak saat itu, aku menjadi orang yang tertutup untuk semua hal. Saya melihat tahu cita-cita kamu. Oh ya Pak Naya. Ada sini Pak, sesuai dengan bapak dan dengan duit yang saya miliki. Kalau kamu Riza, Kalau saya Pak, saya ingin jadi ketua KPK sekaligus paranormal. maksudnya gimana? Ketua KPK apa paranormal? Kalau ketua KPK sih saya inginnya untuk memberantas koruptor di Indonesia Pak. Ntar kalau para koruptor itu udah nggak bisa ditangkap anak buah saya pakai kemampuan paranormal saya untuk mencari barang buktinya Pak. Gitu, Pak. Kalau kamu Alisa, Hah? Saya Pak. Saya nggak punya cita-cita. Buat apa saya punya cita-cita? maksud kamu gimana? Iya, saya tidak punya cita-cita karena saya tidak punya waktu lagi untuk menggapainya. Gak apa-apa, April. Memang itu kenyataannya. Sejak saat itu, aku tidak pernah masuk sekolah. Hingga suatu saat, Pak Niko dan teman-teman datang berkunjung ke rumah. Ini benar rumahnya Alisa? Iya, ini rumahnya Alisa. Alisa. Kamu buka gerbangnya aja ya. Oh, iya ya. Selamat pagi, Alisa. Pagi, silakan masuk Pak, Dedek. Selamat pagi Pak. Kami bermaksud untuk menjenguk Alisa. Ya, silakan duduk. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Alisa, Om? Sudah 2 minggu dia tidak masuk sekolah. Pak, karena perilaku saya waktu itu ya Om. Soal itu saya benar-benar minta maaf banget jika itu yang membuat Alisa berubah jadi kayak gini Om. Bukan karena kamu, Alisa hanya butuh waktu untuk menenangkan diri dan berusaha untuk bangkit dari masalah ini. Kalau boleh tahu, Alisa kenapa, Om? Sejak kejadian di pingsan di sekolah itu, saya merasa banyak hal yang berubah dari Alisa. Maaf, saya tidak bisa menceritakannya karena Alisa berpesan agar tidak menceritakan masalah ini kepada siapapun, termasuk pada kalian. Kalau gitu boleh kami menjenguknya. Sebentar dulu ya, saya tanyakan pada Alisa. Iya. Alisa, saya punya kejutan buat kamu. Di depan ada Pak Niko dan teman-temanmu. Mereka ingin menemui kamu. Kamu yakin? Baiklah saya mengerti. Maaf deh, Alisa tidak bisa menemui kalian. Tapi, Om, April? Iya Pak, tidak masalah. Semoga Alisa lekas sembuh dan bisa bersekolah lagi. Terima kasih atas doanya. Maaf, Alisa tidak bisa menemui kalian. Kalau begitu kami pamit dulu Pak. Terima kasih.
Mereka segera pulang dengan perasaan kecewa karena tidak bisa bertemu denganku. Beberapa hari kemudian, aku merasa bosan hanya berada di kamar terus-menerus. Aku mencoba berjalan ke lantai atas, yang sebenarnya ayah melarangku untuk pergi ke sana. Aku hanya ingin tahu apa yang ada di sana, sampai ayah melarangku untuk pergi ke sana. Namun, aku tetap memberanikan diri pergi ke sana. Aku pun memasuki sebuah ruangan yang di salah satu sudutnya terdapat tempat tidur dan sebuah rak penuh buku yang sudah sangat kusam. Aku membuka buku-buku itu. Tiba-tiba, seorang anak perempuan menghampiriku dari belakang. Siapa kamu? Aku tahu kamu bisa melihatku. Apa maksudmu? Aku tidak buta. Aku tahu hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat hantu. Hantu? Iya, dulu ini adalah kamarku. Namaku Karina Rahardi. Karina Rahardi? Ayah pernah cerita sedikit tentang Karina Rahardi. Kau ada ayah? Iya, kau benar Alisa. Aku adalah adik ayah. Kenapa kamu bisa meninggal? Ayahku tidak memberitahuku tentang hal itu. Aku menderita leukemia, sama denganmu, ya kan? Kurasa sebentar lagi aku akan menyusulmu. Semua dokter bilang begitu, kecuali ayahku. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Kau masih bisa hidup selama Tuhan mengizinkan. Mungkin 100 atau 1000 tahun lagi. Apa aku bisa mempercayaimu? Tentu saja, kamu bisa mempercayaiku. Tentu saja apa? Kau tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Merasa kesepian, merasa tidak berarti lagi, merasa tidak puas dengan keadaan yang terjadi. Aku tahu itu. Apa cita-citamu? Aku tidak punya cita-cita, karena aku tidak akan punya waktu lagi untuk menggapainya. Aku hanya menunggu sisa hidupku. Kau sama sepertiku, Alisa. Tapi aku segera menyadari kesalahanku. Kesalahan terbesar dalam hidupku juga hidupmu. Kesalahan? Iya, dulu aku juga tidak mempunyai cita-cita. Tapi kuberanikan dirimu. Dengan mempunyai cita-cita, kau akan merasa hidupmu lebih berarti, walaupun kau tahu hidupmu takkan lama lagi. Kau anak yang pintar, Alisa. Tapi buat apa pintar jika kau merasa menyerah atas keadaan yang terjadi? Kau harus mempunyai cita-cita, karena dengan memiliki cita-cita, hidupmu akan berarti. Ingat kata-kataku, kau masih bisa hidup selama Tuhan mengizinkan. Kamu di mana, Nak? Aku harus pergi, Alisa. Apakah kita bisa ketemu lagi? Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas, kau masih punya teman yang lebih baik daripada aku. Karina, Aku merasa begitu bodoh karena sia-siakan hidupku selama ini. Karena telah menyadarkanku. Kini, kurasa ada kekuatan baru masuk di dalam tubuhku. Kenapa kamu di situ? Ayah, aku ingin jadi seorang penulis. Aku ingin menulis kisah hidupku sendiri ini. Dan mulai besok, aku ingin masuk sekolah. Boleh kan ya? Tentu saja boleh, Nak. Apa yang buat kamu berubah? Rahasia. Ya udah, ayah selalu mendukungmu. Alisa, apa kabar? Udah lama kita gak ketemu, apa
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Kayaknya ada yang baru nih. Apa ada salah-salah? Enggak, Pak. Saya sudah siap menerima pelajaran lagi hari ini. Oke, kalau gitu. Bisa, sekarang kamu pimpin doa dulu. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Oke, sekarang kita akan membahas tentang cita-cita yang dulu pernah tertunda. Pertama, kita akan mulai dari Riza. Riza, apa cita-cita kamu? Tetap Pak, jadi KPK sekaligus paranormal. Kalau kamu April, Saya mau jadi bidan, Pak. Sherly, Kalau saya mau jadi wanita karir, biar bisa mandiri. loh, oh berubah? Ya, maaf lah, Pak. Waktu itu kan saya masih labil. Kalau kamu, Alisa, Saya ingin jadi seorang penulis, Pak. bagus. Itu tadi beberapa sampel tentang pengungkapan cita-cita. Cita-cita adalah landasan dalam hidup, tujuan dalam hidup kita. Sehingga pesan saya, gapailah cita-cita kamu setinggi mungkin. Oke, Pak. Buruan, Pril, ayo. Pengumumannya kayaknya udah deh. Semoga kita lulus. Ya, harusnya harus lurus. Amin. Cepat. Buruk. Gimana mau ngomongnya gimana? Kita Setelah beberapa tahun berlalu, semua teman-temanku mencapai cita-citanya masing. Seperti Rizal, sekarang jadi detektif yang menjadi calon ketua KPK. Kemudian Sherly, bekerja di sebuah perusahaan investasi terkemuka. Lalu sahabat terdekatku, April, ia bekerja di sebuah rumah sakit persalinan. Dan aku sendiri sekarang menjadi penulis seperti yang aku cita-citakan. Sulit dipercaya, aku bisa bertahan hidup hingga saat ini. Dan aku selalu mengingat perkataan Karina, kamu bisa hidup selama Tuhan mengizinkan. pertanyaannya begini, berisi tentang pengalaman hidup saya yang kenapa Mbak Alisa terlihat pucat sekali, tidak apa-apa? Nggak apa-apa, mungkin saya terlalu semangat. Mbak Alisa bisa saja. Jadi begini berisi tentang pengalaman hidup yang Alisa. Akhirnya kamu sadar juga, nak. Ayah, teman-teman, Iya, bisa. maafin Alisa. Sudahlah Alisa, nggak ada yang perlu dimaafkan. Ayah, Iya. maaf. Mungkin Alisa tidak bisa menemani ayah lagi. Alisa. Terima kasih teman-teman, terima kasih ayah, terima kasih Karina. Kalian telah membuatku sadar tentang makna hidup yang sebenarnya. Bukan tentang berapa lama kau hidup, tetapi apa yang kau lakukan dalam hidupmu.
dan matimu. Kau masih hidup. Salah kita. Selama Tuhan mengizinkan. Ayah, tentu saja aku bisa mempercayamu. Kau anak yang pintar, Alisa. Salah. Aku harus pergi, Alisa. Apa aku bisa? Alisa. Halo semuanya, kami dari 11 IPA. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat nonton film kami. Perkenalkan, nama saya Santi Ais sebagai Alisa. Nama saya Nuraisa sebagai Sarli. Saya Sufi Mujaidah sebagai Karina Rahardi. Saya Retno sebagai April. Saya Afi Panji sebagai Paniko. Saya Ahmad Zaini sebagai Rizal. Saya Diki sebagai Dr. Irfan. Saya Dimas sebagai seorang ayah Alisa. Kesan-kesannya buat film ini apa ya teman-teman? Acting itu susah ya. Ya ampun, tau gak sih kita tuh prepare-nya 1 minggu, syutingnya tuh cuma 1 hari. Jadi hantu juga susah loh. Menurut kalian tadi aku lebih mirip jadi hantu apa ibu-ibu yang pengajian ya? Ibu-ibu. Saya punya saran. Saya kan guru bahasa Indonesia, sebaiknya nilainya juga baik. Ya ampun. Yang penting film ini seru. Wih, man, reges man. Ambil lu. Man, pulang man yuk. Saudara, kita langsung ke rumah makan di sebelah sana. Oke, man, ayo man. Iya. Oke, man, yuk. Ayo man. Cewek cantik tuh. Ayo kita godain. Ayo. Man. Cewek man. Ngapain lu mau pulang lu? Iya, udah ditungguin. Tungguin sama Alah. Gimana? Ah, kencan toh. Yo, Mas Dimpo. Senyumnya mas. Mas. Senyumnya mas. Weh, halo bersama ya. Helmnya sama. Ini helmnya kameramen, men. Man. Hati-hati man.